Selamat pagi anak-anak ibu sekalian, apa kabarnya? Harapan ibu, anak-anak ibu tetap sehat dan semangat. Baik anak-anak ibu, walaupun kita belajar secara daring oleh karena wabah COVID-19 ini, ibu harap itu tidak mengurangi semangat anak-anak ibu untuk belajar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita ambil sikap berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Untuk selanjutnya, silahkan anak ibu isi absen yang sudah ibu bagikan. Seperti biasa ya. Minggu yang lalu, kita masuk ke materi flora dan fauna. Ibu harap materi flora dan fauna itu tetap diulang-ulang di rumah. Karena nanti ketika ujian MIT ini, biar anak-anak ibu tetap paham dan menguasai. Untuk materi kita hari ini, kita membahas mengenai pengertian dan cara-cara interaksi sosial. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran based learning, siswa diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian interaksi sosial dan menganalisis syarat-syarat interaksi sosial. Baik anak-anak ibu, tahapan-tahapan kegiatan kita hari ini, itu yang pertama, nanti ibu akan menayangkan slide pembelajaran, ibu akan menjelaskan, kemudian nanti dilanjutkan dengan diskusi kelompok untuk mendeskripsikan dan menganalisis materi kita hari ini. Setelah itu, di akhir pembelajaran nanti akan ada evaluasi pembelajaran. Kita masuk ke materi kita, yang pertama adalah mengenai interaksi sosial. Manusia adalah makhluk sosial, karena manusia membutuhkan orang lain. Itu artinya manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Untuk itu anak-anak ibu harus terjadi interaksi, ada hubungan. Maka pengertian interaksi sosial adalah hubungan antara orang perorangan, antar kelompok manusia, dan antar perorangan dengan kelompok. Kemudian, coba anak ibu amati gambar di layar ini. Itu adalah contoh interaksi sosial yang terjadi di sekolah. Bagaimana mereka itu saling berkumpul, berbicara satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Ini merupakan contoh interaksi sosial yang terjadi di sekolah, ya. Maka kita lihat di sini, interaksi sosial itu bisa antar individu dengan individu, antar individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Kemudian, syarat terjadinya interaksi sosial, itu ada dua. Harus ada kontak sosial, dan ada komunikasi sosial. Selanjutnya, yang tidak kalah penting dari materi kita ini adalah faktor yang mendorong proses interaksi sosial. Sebelum ibu jelaskan, boleh menonton video berikut ini. Faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Misalkan seorang anak sedang meniru ibunya bersolek, kemudian anak tersebut melakukan imitasi, yakni membawa alat make up ibunya, kemudian sama-sama bersolek. Faktor identifikasi. Ibu punya murid nih, namanya Fikri. Nah, Fikri ini dia atlet voli dari Pasundan. Nah, Fikri sangat mengidolakan sekali Farhan Halim. Nah, Fikri selalu mengamati apa yang dilakukan Farhan, agar apa? Agar Fikri bisa menjadi atlet voli seperti Farhan. Nah, yang ketiga adalah sugesti. Salah satu contoh sugesti adalah seperti di iklan-iklan ya. Misalkan nih ada iklan menawarkan produk X. Nah, awalnya kita tidak tertarik untuk membeli produk X karena iklan produk X ini selalu diputar di media sosial. Akhirnya kita secara tidak sadar membeli produk tersebut. Keempat adalah simpati. Misalnya kayak gini, ketika ada tetangga kita terkena musibah, kita berperan untuk menghibur tetangga tersebut. Artinya kita bersimpati mendatangi tetangga tersebut yang terkena musibah, dan seperti ada kata-kata yang sabar ya dalam menghadapi musibah tersebut. Nah, itu merupakan sudah dari contoh simpati. Dari pengamatan anak-anak ibu, bisa kita lihat bahwa faktor yang mendorong interaksi sosial itu ada 4. Imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Bisa lihat juga ada contoh-contoh dari imitasi dan sugesti, identifikasi, dan juga simpati.
Kemudian anak-anak ibu, itu ada ciri-ciri interaksi sosial. Agar terjadi interaksi sosial, itu harus yang pertama, harus lebih dari satu orang. Kedua, ada hubungan timbal balik. Yang ketiga, memiliki tujuan tertentu. Yang terakhir, terjadinya interaksi itu, adanya komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Untuk selanjutnya, kita akan berdiskusi. Baik anak-anak ibu ya, kita akan memulai diskusi kita. Sebelumnya kalian sudah ibu bagi dalam kelompok. Nah, silahkan kerjakan LKPD-nya sesuai dengan kelompok kalian. Selamat pagi teman-teman. Kita mulai pengertian interaksi sosial ya. Menurut Johan, apa itu yang dimaksud interaksi sosial? Menurut saya, interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antar orang perorangan, antar kelompok manusia maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Oh, saya kurang jelas yang faktor-faktor itu. Oh ya, biar lebih jelas jawaban yang mengenai faktor yang mendorong interaksi sosial, lebih harus kita tanya Ibu Kristina, biar lebih jelas gitu jawabannya. Tadi katanya apa? Belum paham faktor yang mempengaruhi interaksi sosial ya, Nak? Nah, jadi Iya, Bu. faktor yang mendorong interaksi sosial ada berapa Ada tadi? 4. Elsa, ada 4 ya. Yang pertama, simpati. Yang kedua, imitasi. Yang ketiga, identifikasi. Yang Sugesti. keempat, sugesti. Oke nih, aku udah paham apa yang dibilang Bu Kristina. Seorang bapak sedang mencuci tangan dan memakai maskernya. Anak ini heran. Anak ini melihat bapak tersebut. Tapi apa yang dilakukan anak itu? Melakukan, meniru, atau juga mencontoh apa yang dilakukan bapak tersebut. Contoh dari identifikasi itu adalah cenderung dan sama. Contohnya itu seperti seorang Esther, dia menyukai artis Korea. Dari dia sering menonton artis Korea, gaya berbicaranya juga sama dengan artis Korea, gaya pakaian, gaya jalan, dan gaya rambutnya. Oh iya, kita sudah menyelesaikan pelajaran keseluruhan tadi. Selanjutnya tinggal kesimpulan. Ya Bu, kami sudah selesai berdiskusi. Nanti hasil diskusinya akan kami kirim ke Google Classroom. Baik anak-anak ibu, setelah mengamati diskusi anak-anak ibu tadi, ya, ibu perhatikan tadi anak-anak ibu sangat antusias, ya, dan semangat dalam mengikuti diskusi kelompok ini. Kalau sudah selesai diskusinya, silahkan hasilnya nanti akan dikirim ke WA Group atau Google Classroom. Minggu depan nanti akan ibu beritahu nilai dari kelompok masing-masing. Baik anak-anak ibu, untuk mengakhiri materi kita ini, kita akan mengadakan evaluasi pembelajaran adalah menggunakan aplikasi Google Form. Ada 5 soal pilihan ganda. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak ibu akan materi kita hari ini. Saya sedang mengerjakan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Google Form. Di pertemuan kita hari ini dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, bahwasannya manusia tidak dapat hidup sendiri. Itu artinya manusia membutuhkan orang lain. Maka kita disebut makhluk sosial. Dan yang kedua, faktor yang mendorong interaksi sosial itu ada 4, yaitu simpati, sugesti, identifikasi, dan imitasi. Yang terakhir, syarat terjadinya interaksi sosial itu harus ada kontak sosial dan ada komunikasi sosial. Nah, baik anak-anak ibu, demikian pertemuan materi kita untuk hari ini. Silahkan anak-anak ibu mengulang-ulang lagi di rumah. Kita akan lanjutkan pertemuan kita minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Selamat pagi anak-anak ibu.